Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Rahmanisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi GC-MS. Apa itu GC-MS? GC-MS atau gas kromatografi mass spectrometry merupakan instrumen gabungan dari alat GC dan MS. Sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. GC-MS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua ada prinsip kerja GC-MS. Prinsip kerja GC-MS yaitu sampel yang berupa cairan akan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas membawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Selanjutnya ada gambar-gambar mengenai jenis-jenis dari GC-MS. Yang pertama ada GC-MS segi 4 tunggal. Yang kedua di sini ada 3 quadrupole GC-MS atau MS. Yang ketiga ada HAM GC-MS atau MS. Lalu di sini ada fase gerak dan fase diam. Fase gerak adalah gas yang disebut sebagai gas pembawa yang mengalir melalui kolom kromatografi gas untuk memisahkan senyawa dalam sampel. Contohnya dalam bentuk gas itu gas mulia seperti helium dan argon, nitrogen, kemudian hidrogen. Dalam bentuk cair itu ada dimetil silikon yang contohnya seperti silikon. Ada campuran di mana salah satu gas yang jika dicampur itu tidak akan memisahkan dengan baik seperti nitrogen dicampur argon perbandingannya 1:2. Yang kedua ada fase diam. Fase diam itu tempat di mana proses pemisahan berlangsung. Contohnya ketika tinta ditotolkan pada tisu lalu dicelupkan dalam tinta kemudian bergerak mengikuti aliran air. Tisu inilah yang berperan sebagai fase diamnya. Selanjutnya di sini ada gambar dari bagian-bagian dan fungsi dari GC-MS. Lanjut kepada bagian dan fungsi GC-MS. Yang pertama ada karir gas. Gas pengangkut atau pemasok gas ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi, biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Yang kedua ada sampel injektor. Sampel memasuki sistem GC. Di sini sampel cairan diuapkan dan akhirnya uap tersebut dibawa oleh karir gas menuju kolom. Tugas dari injektor adalah menguapkan analit. Yang ketiga ada flow controller. Bagian yang mengatur aliran gas karier gas sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Yang keempat ada bagian ini terjadi bagus atau buruknya pemisahan. Dominan diakibatkan dari pilihan kolom, baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu kolom. Yang kelima ada oven kolom yang berfungsi untuk mengontrol suhu kolom dalam beberapa per 10 derajat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Yang keenam ada detektor yang berfungsi pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, tepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada recorder yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Lanjut kepada cara penggunaan GC-MS. Yang pertama, lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memang dirasa preparasi sampelnya sebentar, bisa dilakukan bersamaan dengan persiapan instrumen. Yang kedua, nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun atau mati ketika instrumen sedang digunakan. Yang ketiga, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas kromatografi. Yang keempat, buka katup gas atau flow controller pada instrumen ini untuk memastikan gas karier bisa mengalir. Yang kelima, nyalakan instrumen gas kromatografi. Biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Tunggu hingga instrumen menginiasi komponen. Pada beberapa instrumen terdapat fitur self-testing sekitar beberapa menit. Yang keenam, beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Yang ketujuh, ada setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentan waktu tertentu. Tunggu 20-30 menit sesuai dengan masing-masing merek instrumen. Yang ke-8, di sisi lain, jika Anda belum menyiapkan sampel, bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Selanjutnya yang ke-9, di sisi lain jika Anda belum menyiapkan sampel bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Pada bagian aplikasi setting identitas sampel yang akan dianalisa lengkap dengan informasi penting lainnya seperti nama user, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, running time, holding time, retention time, dan lainnya.
Yang ke-10, jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah selesai, tinggal running metode, instrumen, dan injeksikan sampel. Yang ke-11, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer. Kita lanjut yuk ke troubleshooting GCMS. Saat melakukan kromatografi gas, terlihat beberapa puncak terbelah muncul atau split peaks. Puncak perpecahan dapat muncul dalam kromatografi gas ketika injeksi kami tidak berfungsi dengan benar atau hal-hal tidak berpindah dari saluran masuk ke kolom dengan benar. Di sini ada contoh kurvanya. Penyelesaiannya itu memperhatikan konfigurasi dan pengaturan saluran masuk, memastikan bahwa semuanya dengan injeksi berfungsi dengan benar, memastikan bahwa kami telah memilih fase diam kolom dan pelarut yang kompatibel satu sama lain. Lanjut ke troubleshooting GCMS yang kedua. Jika sebagian besar atau semua puncak tiling disebabkan gangguan jalur aliran, sesuatu yang dapat mempengaruhi senyawa yang ada. Di sini ada contoh kurvanya, bisa dilihat. Penyelesaiannya adalah dengan memastikan semua jarak pemasangan alirannya itu benar. Yang kedua, jika hanya ada sedikit puncak tiling disebabkan beberapa perilaku kimia, beberapa jenis adsorpsi atau interaksi senyawa tertentu, penyelesaiannya dengan melakukan perawatan alat sehingga kemungkinan kecil ada interaksi antar senyawa. Kita lanjut yuk ke kalibrasi GCMS. Yang pertama dengan mengganti kolom atau fasa diamnya. Yang kedua, flow meter harus terkalibrasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalibrasi sampel injektor. Yang keempat, detektor pun harus dikalibrasi. Yang kelima, oven atau suhu yang harus dikalibrasi juga. Yang keenam, sampel cair harus dipanaskan sesuai titik didihnya. Yang terakhir, ada kelebihan dari GCMS. Yang pertama, tidak membutuhkan sampel yang banyak. Yang kedua, dapat memisahkan senyawa dengan efektif dan waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki akurasi yang tinggi. Selesai sudah penjelasan materi saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya dengan baik. Terima kasih semuanya.